anak-anak, selamat berjumpa dengan saya, Yuli Suryanti, Guru SD Negeri Ujung Manik 2, Kecamatan Kabupaten, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi IPA kelas 6 semester 2 tentang akibat gerakan bumi bagi kehidupan. Kalian siap belajar bersama Bu Guru? Baiklah, mari kita belajar bersama-sama. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang akibat gerakan bumi bagi kehidupan. Gerakan bumi ada dua. Yang pertama, revolusi bumi. Yang kedua, rotasi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Rotasi bumi adalah gerak perputaran bumi pada porosnya. Akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari merupakan istilah yang menunjukkan bahwa matahari seolah-olah bergerak, sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Akibat yang kedua, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Pernahkah kalian mendapatkan informasi yang menunjukkan bahwa beberapa negara di Eropa mengalami waktu siang lebih lama daripada malam? Sebut saja Norwegia. Salah satu pulau bagian yang ada di Norwegia, yaitu Svalbard, memiliki durasi siang sekitar 21 jam dan malam hanya 3 jam. Svalbard merupakan daerah yang berada di daerah lingkar Arktik atau kutub utara. Bandingkan dengan Indonesia, Malaysia, Korea atau Jepang yang memiliki durasi siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Mengapa bisa demikian? Ternyata hal itu dipengaruhi oleh revolusi bumi. Kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika mengakibatkan lamanya siang dan malam di berbagai belahan bumi berbeda. Perbedaan itu bisa terlihat jelas saat kalian berada di daerah yang dekat dengan kutub bumi, baik kutub utara maupun kutub selatan. Akibat yang ketiga dari revolusi bumi adalah terjadinya perbedaan musim. Perbedaan musim yang terjadi di berbagai belahan dunia disebabkan oleh revolusi bumi. Mengapa bisa demikian? Pada tanggal 21 Juni, posisi matahari berada di utara, tepatnya garis 23,5 derajat lintang utara. Garis ini disebut sebagai garis balik utara. Pada tanggal 23 September,
matahari berada di garis khatulistiwa, sehingga kutub utara dan selatan bumi memiliki jarak yang sama dari matahari. Matahari berada di posisi paling selatan pada tanggal 22 Desember, tepatnya di garis 23,5 derajat lintang selatan, sehingga garis ini disebut garis balik selatan. Sampailah pada tanggal 21 Maret di mana matahari kembali lagi ke garis khatulistiwa. Hal itu tentu akan mengakibatkan sejumlah negara mengalami perbedaan musim. Adapun penjelasan lebih lanjut yaitu sebagai berikut. Tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Pada rentang waktu ini, belahan bumi utara mengalami musim semi dan siang hari lebih lama daripada malam harinya. Dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur dan siang hari yang lebih pendek daripada malam harinya. Tanggal 21 Juni sampai 23 September. Pada rentang waktu ini, belahan bumi utara mengalami musim panas karena posisi matahari berada di utara, dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Tanggal 23 September sampai 22 Desember. Pada rentang waktu ini, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan siang hari lebih pendek daripada malam harinya. Dan belahan bumi selatan mengalami musim semi dan siang hari lebih panjang daripada malam harinya. Periode tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Pada rentang waktu ini, belahan bumi utara mengalami musim dingin. Belahan bumi selatan mengalami musim panas karena matahari berada di posisi paling selatan. Sudah paham kan anak-anak? Mengapa setiap negara bisa mengalami musim yang berbeda-beda? Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Akibat yang keempat dari revolusi bumi adalah terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Perbedaan rasi bintang disebabkan oleh perbedaan posisi pengamatan saat di bumi. Seperti kalian ketahui bahwa bumi senantiasa berevolusi. Itu artinya posisi bumi terhadap susunan bintang-bintang juga akan berubah. Selanjutnya, kita pelajari akibat dari gerak bumi yang satunya, yaitu rotasi bumi. Akibat dari rotasi bumi yang pertama, terjadinya siang dan malam. Salah satu akibat dari rotasi bumi yang mudah sekali dirasakan adalah kehadiran siang dan malam. Daerah yang terkena cahaya matahari akan mengalami siang, sedangkan daerah yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Lamanya siang dan malam bervariasi di beberapa negara. Misalnya saja, daerah Norwegia mengalami siang lebih panjang daripada malam. Hal itu karena Norwegia dekat dengan kutub utara bumi. Akibat yang kedua, yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Sebagai makhluk di bumi, kita tidak pernah merasa jika bumi bergerak, melainkan seolah-olah matahari yang bergerak. Sebenarnya, bumi bergerak dari barat ke timur, tetapi terlihat bahwa matahari terbit dari timur.
Fenomena itulah yang disebut sebagai gerak semu harian matahari. Akibat dari rotasi bumi yang ketiga, yaitu terjadinya perbedaan zona waktu. Perbedaan waktu disebabkan oleh perbedaan garis bujur setiap negara. Setiap 1 derajat akan menyebabkan perbedaan waktu 4 menit. Itulah mengapa saat siang hari di Indonesia menjadi malam hari di Amerika. Ternyata kondisi semacam ini dipengaruhi oleh rotasi bumi. Demikian tadi anak-anak, pelajaran kita kali ini tentang akibat dari pergerakan bumi bagi kehidupan. Pergerakan bumi ada 2, yaitu revolusi dan rotasi bumi. Dan akibat-akibatnya telah kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dah. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.